Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurmala. Saya dari Prodi Informatika 2017. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah riset operasi, yang dimana materinya itu materi metode dari Big M. Itu ada salah satu metode dari riset operasi ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode Big M-nya. Jadi metode Big M itu merupakan pengembangan dari metode simplex untuk model formulasi yang menggunakan 3 tanda kendala, yakni lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan sama dengan. Jadi berdasarkan tanda yang terdapat pada tiap kendala, maka aturan pemberian variabel pada ruas kiri untuk tanda kendala pertama itu ditambah variabel slack atau disingkat dengan SN. Kemudian untuk tanda kendala kedua yaitu sama dengan ditambah variabel artifisial atau yang disingkat dengan AN. Kemudian untuk tanda kendala yang ketiga itu lebih besar sama dengan itu ditambah variabel surplus atau yang disingkat dengan minus SN dan variabel artifisial atau yang disingkat dengan AN. Oke, baik. Untuk selanjutnya, masing-masing kendala tersebut akan memiliki satu wakil di dalam variabel basis pada iterasi pertama, yaitu variabel artifisial atau yang disingkat dengan A. Jadi untuk kasus minimasi seperti misalnya minimal Z, jadi 2x1 plus 6x2. Maka perubahan menjadi persamaan garis lurusnya itu maksimum atau minus Z. Jadi untuk yang tadi minimumnya itu, tadi Z kan bernilai positif. Jadi untuk maksimalnya minus Z, jadi minus 2x1 kurang 6x2. Jadi untuk UN-nya itu negatif 2x1 dikurang 6x2. Jadi untuk langkah-langkah penyelesaian dari metode Big M ini, itu ada 12 langkah teman-teman. Jadi untuk yang pertama, itu menentukan model formulasi. Kemudian untuk yang kedua, mengubah bentuk seluruh kendala menjadi persamaan garis lurus dengan menambah variabel pada setiap kendala sesuai dengan tanda yang dimilikinya. Oke, untuk langkah-langkah ketiga, langkah selanjutnya itu membuat tabel simplex untuk Big M-nya. Jadi pada variabel basis tidak boleh ada yang bernilai negatif, teman-teman. Kemudian yang keempat atau langkah keempat, kemudian itu menghitung ZJ-nya dan CJ dikurang ZJ sampai dengan CJ-nya dikurangi ZJ. Jadi untuk tandanya itu lebih kecil itu sama dengan 0. Jadi 0 itu dikatakan sebagai optimal. Jika belum optimal, maka ZJ-nya atau kolom VB1 dikali baris VBN ditambah kolom VB2 dikali baris VBN. Jadi untuk VB1 itu artinya variabel basis. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau langkah penyelesaian selanjutnya itu yang kelima, menentukan kolom kunci, yaitu kolom yang memiliki nilai positif M terbesar pada baris CJ minus ZJ. Kemudian untuk langkah keenam ya teman-teman, menentukan baris kunci, yaitu baris yang memiliki nilai ratio positif terkecil. Jadi untuk rumusnya, jadi ratio sama dengan unsur ruas kanan dibagi dengan unsur kolom kunci. Jadi bisa dilihat untuk secara singkatnya atau RI sama dengan BI dibagi dengan AI I besar. Kemudian untuk langkah selanjutnya ya teman-teman, itu menentukan unsur pivot, yaitu unsur atau nilai yang terdapat pada kolom kunci dan baris kunci. Oke, kemudian untuk langkah penyelesaian selanjutnya yaitu ada langkah ke-8, teman-teman. Perubahan tabel ke iterasi baru pada kolom variabel basis. Variabel pada baris kunci digantikan dengan variabel pada kolom kunci. Kemudian untuk langkah ke-9 itu ada perubahan unsur-unsur pada iterasi baru. Jadi khusus baris yang baru itu berubah ya, teman-teman. Jadi A aksen IJ sama dengan AIJ unsur dibagi dengan unsur pivotnya. Jadi A aksen IJ itu baris baru yang berubah. Jadi untuk AIJ-nya itu baris lamanya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar ya.
Oke, untuk langkah selanjutnya itu ada langkah ke-10, baris-baris yang lain. Jadi A aksen IJ sama dengan AIJ dikurangi AI dikali A aksen IJ. Jadi untuk AIJ-nya itu dikatakan sebagai baris baru yang lain. Kemudian AIJ itu sebagai baris lama. Kemudian AI itu sebagai kolom kuncinya. Kemudian A aksen IJ itu baris baru yang berubah. Jadi teman-teman bisa lihat keterangannya di layar. Jadi untuk A aksen IJ, unsur pada baris kunci kolom ke J pada iterasi baru. Kemudian AIJ, unsur pada baris kunci kolom ke J pada iterasi lama ya teman-teman. Kemudian untuk A aksen IJ, unsur pada baris ke I kolom ke J pada iterasi baru. Kemudian untuk AIJ, unsur pada baris ke-1 kolom ke J pada iterasi lama ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ke-11 ya teman-teman. Itu menghitung ZJ dan CJ minus ZJ sampai dengan CJ kurang ZJ itu lebih kecil sama dengan 0 ya. Kemudian untuk langkah penyesuaian terakhir yaitu langkah ke-12 itu menentukan solusi optimal atau kesimpulan akhir ya. Beberapa nilai variabel keputusan dan Z. Jadi kita beralih ke contoh soal agar lebih jelas apa yang saya sampaikan. Itu yang pertama itu ada maksimumkan nilai Z-nya. Maksimumkan Z-nya. Jadi 3x1 plus 5x2. Jadi dengan kendalanya ada 2x1 sama dengan 8. Kemudian 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Kemudian 6x1 plus 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Oke, jadi di sini ada x1, x2 lebih kecil sama dengan 0. Jadi persamaan garis lurus dengan tambahan select variabel. Jadi kita lihat bahwa 2x1 plus A1 sama dengan 8. Ini kan sudah ditambahkan dengan variabel select-nya ya. Kemudian untuk 3x2 plus S1 itu sama dengan 15. Kemudian 6x1 plus 5x2 dikurangi S2 plus A2 sama dengan 30. Kemudian untuk Z-nya itu ada 3x1 plus 5x2 0x1 plus 0S2 sama dikurangi MA1 dikurangi MA2. Jadi untuk X1, X2, X1, X2 itu lebih kecil sama dengan 0 ya teman-teman. Kemudian untuk contoh soal kedua itu maksimumkan Z. Jadi X1 plus 3X2 plus 2X2 dengan kendala minus 2X1 plus X2 lebih besar sama dengan 4. Jadi X2-nya jadi untuk 2-nya itu X2, jadi plus 2X3 itu lebih kecil sama dengan 8. Jadi X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi untuk latihannya, jadi itu ada contoh latihannya bisa teman-teman koreksi ya di rumah masing-masing. Jadi kalian bisa mengerjakan sesuai dengan materi yang udah saya sampaikan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa latihan, bisa mengikuti kembali langkah-langkah yang udah saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.